Sebagai intelektual muda Dayak Kalimantan Barat dan profesional muda yang mandiri, Insinyur G. Mikael Jeno MM atau yang akrab disapa dengan Pak Miki, turut berperan dalam beberapa suksesi politik di Kalimantan Barat. Bersama berbagai komponen masyarakat Kalimantan Barat, Mikael Jeno terlibat sejak awal dalam upaya mensinergikan berbagai kekuatan politik yang kemudian menghantarkan Dr. Andes Cornelis MH menjadi Gubernur Kalimantan Barat untuk periode 2008 sampai 2012. Selanjutnya, beliau juga berperan sebagai tim pakar dalam tim kampanye yang kembali memenangkan Dr. Andes Cornelis MH sebagai Gubernur Kalimantan Barat 2013 sampai 2017. Keterlibatan Pak Miki dimulai sejak tahun 2006 ketika Bapak Cornelis maju dan memenangkan pemilihan Bupati Kabupaten Landak. Pak Miki adalah anak kelima dari 7 bersaudara dari pasangan Stefanus Ngolahe dan Lydia Hiro. Beliau adalah sosok suami yang ideal bagi Sisilia Indraningsih dan ayah yang sempurna bagi kedua orang putrinya yang cantik, Henrika Tening dan Michelle Arin. Dalam keadaan apapun, Pak Miki selalu mampu mendengar dan memberi perhatian serta meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membuat hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Beliau percaya bahwa Tuhan memberikan pasang telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara, dan bahwa kita di sini untuk berkarya dan bekerja. Jadi bukan hal baru yang mengejutkan buat saya bahwa Pak Miki memutuskan untuk berkiprah lebih banyak dengan maju ke pemilihan calon legislatif ini. Meskipun ibu saya kaget juga, dia bilang golek-golek gawean ae. Jadi Pak Miki sekarang emang jadi sangat sibuk keliling ke berbagai wilayah di Kalimantan Barat untuk melihat langsung situasi di lapangan, juga mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat di berbagai wilayah. Bahkan Bapak yang biasa suka musik rock sekarang jadi suka dangdut, karena selama belusuan sering mendengarkan lagu dangdut. Jadi kalau kata Bapak, kalau cinta sama rakyatnya ya mesti cinta juga sama musik yang mereka dengarkan. Jadi ya begitulah Pak Miki, hatinya tulus dan teguh. Jadi saya yakin jika kelak beliau menjadi anggota DPR RI, beliau akan setulus hati dan berteguh bekerja untuk kemajuan masyarakat Kalimantan Barat. Ayah Pak Miki, Stefanus Ngolahe adalah seorang aktivis dan tokoh politik Dayak Kalimantan Barat yang berpengaruh. Beliau memiliki garis kekerabatan yang sangat dekat dengan mantan Gubernur Kalimantan Barat Y.C. Ufeng Uray yang juga berasal dari kalangan suku Dayak. Ayah saya banyak mengajarkan tentang dedikasi. Saya menyaksikan bagaimana ayah saya sangat berdedikasi terhadap kemajuan bagi masyarakat Dayak. Selain mengambil jalur politik, ayah saya juga berupaya memajukan pendidikan bagi masyarakat Dayak. Saya belajar dari ayah saya bahwa politik harus dapat memajukan pendidikan demi kemajuan masyarakat seutuhnya. Dan saya juga selalu teringat falsafah dari Konghucu yang mengatakan bahwa bila ada pendidikan, maka tidak ada perbedaan kelas dalam masyarakat. Pendidikanlah yang akan mengubah masyarakat, mendorong kemajuan ekonomi, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraannya. Mikael Jeno yang sehari-hari disapa dengan panggilan Pak Miki, menganggap sang ayah sebagai guru politiknya. Keteguhan sikap sang ayah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Dayak tidak tergoyahkan, meskipun beliau harus berseberangan dengan rezim yang kemudian memenjarakannya. Kejadian itu sangat membekas, sehingga kami, anak-anak beliau, agak segan berkecimpung di dunia politik. Namun Bang Miki ini beda nih. Abang saya ini sangat tergerak oleh dorongan dari ayah saya yang terus-menerus menasihati kami untuk setia kepada prinsip-prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat yang tertindas. Meskipun dengan keterbatasan ekonomi, semangat Pak Miki untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik tidak pernah surut. Semangat inilah yang mengantarkan beliau untuk kuliah di Institut Teknologi Bandung, institut di mana Insinyur Soekarno juga pernah menuntut ilmu di dalamnya. Pengagum dan penghayat pemikiran Soekarno ini mengungkapkan bahwa aksiologi pemikiran Soekarno masih relevan, khususnya yang terkait dengan mendahulukan kesejahteraan rakyat. Salus populi, suprema lex. Seperti Bung Karno, saya juga percaya bahwa politik adalah panglima. Panglima yang dapat mengantarkan rakyat
ke gerbang kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan ekonomi tidak seharusnya hanya dapat dirasakan oleh segelintir orang saja, namun harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Kesejahteraan rakyat adalah hal yang utama, dan inilah yang akan menjadi misi utama saya. Komitmen Pak Miki terhadap kemakmuran masyarakat terlihat jelas di dalam dedikasinya memajukan pendidikan putra-putri Kalimantan Barat. Bersama dengan Dr. Anton Sumarlin MSc, beliau memfasilitasi calon mahasiswa dari Kabupaten Landak untuk melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor melalui program beasiswa utusan daerah. Persahabatannya dengan Dr. Andes Cornelis MH, Gubernur Kalimantan Barat, yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Kalimantan Barat hingga sekarang, telah mendorongnya untuk terjun dan terlibat secara langsung dalam sistem politik yang formal. Langkah tersebut dilakukannya dengan mencalonkan diri sebagai calon DPR RI PDI Perjuangan Kalimantan Barat pada pemilu legislatif 2014 mendatang. Mikael Jeno atau Pak Miki menganggap pencalonan dirinya tersebut sebagai langkah transformatif agar lebih mampu berperan dan mengabdikan kemampuan dirinya untuk membangun dan mengupayakan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, khususnya bagi Kalimantan Barat. Kalau Pak Mikael Jeno mau maju sebagai calon legislatif pusat di DPR RI, saya sangat mendukung. Beliau bisa membawa masalah ini ke tingkat pusat. Beliau bisa mengkomunikasikan masalah ini dengan pemerintah pusat, dan ini bisa menjadi isu nasional. Kalau menurut saya, masalah isu daerah dan isu nasional, bahkan juga dia mampu berbicara tentang isu tingkat internasional. Artinya Mikael Jeno itu orang yang cerdas, orang yang cerdas, pintar, dan mempunyai wawasan luas. Figur macam Pak Mikael Jeno ini, saya kira agak saja, terdekat. Ibaratkan buah itu tidak jauh kalau jatuh dari pohon. Menilai Mikael Jeno akan mampu menyuarakan dari tantangan apa. Mikael Jeno, sekali kamu memutuskan untuk menjadi pejuang orang Dayak, jadilah orang Dayak 100%, warga negara Indonesia 100%, dan warga gereja 100%. Anda adalah utusan kami dari Kabupaten Ketapang juga, utusan orang Dayak, utusan gereja. Ya, selamat berjuang. Saya sangat kagum dengan konsep Marxisme yang diciptakan oleh Bung Karno. Saya percaya bahwa setiap orang harus merdeka secara ekonomi. Rakyat tidak boleh dijadikan alat eksploitasi. Oleh karena itu, saya akan bekerja keras untuk memastikan setiap orang dapat menikmati standar kehidupan yang layak, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Inilah yang menjadi motivasi utama saya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, sebagai anggota DPR Pusat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan periode 2014-2019. Saya kira inilah saatnya saya harus siap. Bukan hanya atas keinginan pribadi diri saya sendiri, namun karena begitu banyaknya aspirasi dari sahabat-sahabat, dari kerabat, dari masyarakat Kalimantan Barat yang menginginkan saya mengambil peran di tingkat nasional dengan mencalonkan diri sebagai calon DPR RI, calon DPR Pusat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan daerah pemilihan Kalimantan Barat. Dan ini untuk memastikan enggang, burung kenyalang, singa tetap terbang tinggi untuk mewariskan semangat dan martabat para leluhur bangsa Dayak kepada generasi muda sekarang dan masa depan. Pergi ke hulu memasang pukat, dapat ikan betutu dan ikan sepat. Pilihlah dahulu DPR Pusat. Partai nomor 4 PDIP, calegnya nomor 4 Mikael Jeno. Dukung Pak Mikael Jeno untuk Kalimantan Barat agar berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian sebagai bangsa. Saya, Mikael Jeno, putra Borneo yang mencintai Kalimantan Barat, akan bekerja sepenuh jiwa bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Merdeka! 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 Layak
dan pantas